Eh, Kita mulai nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwan bidin Arsadakumullah. Pertama tak lupa kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga sampai pada kesempatan di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah cuaca cerah nih. Sebelumnya saya mohon maaf karena di luar rencana. Tadi sudah direncana pagi itu tirik-tirik ya yo bisa qadarullah itu ada perubahan, akhirnya terlambat. Yang tadi sudah janjian sama saudara gantian itu pada asar sekitar jam 4:30 saya cabut dari Klaten, dari Jatinom ke sini kira-kira maghrib sampai sini gitu. Ternyata tadi dijanjikan bisa dibawa pulang orang tua itu, tapi ternyata nunggu proses itu lama banget itu. Saya heran di zaman yang serba sekarang itu teknologi sedemikian maju hanya untuk ngurus administrasi itu sampai daripada asar sampai jam 7 tadi belum kelar, belum ada kabar. Padahal ketika semuanya itu data sudah rapi kan tinggal sudah terintegrasi jadi satu kan enak. Dari bagian ini atas nama si A kan sudah keluar semua datanya. Tapi ternyata qadarullah masih semacam itu. Jadi mohon maaf nih terlambat. Saat tadi jam 7 lebih sedikit, lebih sekitar 10. Berarti 1 jam lebih sedikit sampai sini. Alhamdulillah masih nyandak, belum pada kundur. Jadi kumul khairan pada Pak Margono yang tadi saya pesan ke beliau untuk menghandle acara dulu untuk diskusi. Jadi kayaknya masih beliau menyampaikan sesuatu, semoga tetap bermanfaat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah saum atau puasa. Sekali lagi saya sampaikan pembahasan dari kitab Dalilus Sa'ilin ini materinya mungkin kalau dilihat disimak loncat-loncat, karena ini babnya disusun berdasarkan abjad, kayak seperti ensiklopedi. Kita bahas terkait dengan masalah saum, puasa. Ya, insya Allah ini juga sebentar lagi ya, sekitar bulan April, berarti kurang lebih 3 bulan ya. Kurang lebih 3 bulan kita akan mulai masuk bulan Ramadan ya. Kita bahas puasa Ramadan, juga bahas tentang saum tentunya tidak masalah, karena para salaf, ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang soleh terdahulu, beliau-beliau itu persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sebagian ada yang 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah persiapan toto-toto. Supaya apa? Nanti
mereka bisa maksimal dalam ibadahnya di bulan Ramadan. Minimal persiapan mereka itu 3 bulan sebelumnya. Ini pas berarti kita bahas tentang saum, tentang puasa. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kita bahas karena tiap tahun ini mesti dibahas. Apalagi di bulan Ramadan itu semua itu berlomba-lomba ceramah terkait dengan puasa. Entah tentang tata cara, tentang keutamaan, tentang pahala dan lain sebagainya dibahas. Maka ini sekedar mengulang saja supaya nanti kita bisa lebih memaknai saum kita itu dengan lebih baik. Saum itu artinya kalau secara lughah artinya menahan diri. Itu saum atau puasa. Jadi yang namanya puasa itu menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya kalau secara umum menahan diri secara mutlak. Atau kalau bahasa lebih sederhananya pengendalian diri. Bagaimana kita bisa dengan puasa itu dilatih untuk mengendalikan diri kita. Mengendalikan tentang makan, minum, kemudian aktivitas apapun itu dikendalikan, diatur, ditata ulang. Yang biasanya siang hari kita bebas untuk makan minum, nah ketika puasa tidak boleh. Mulai saat terbit fajar hingga terbenamnya matahari, di antara 2 waktu itu kita tidak boleh untuk makan minum dengan sengaja. Itu puasa. Artinya apa? Kita dilatih untuk mengendalikan nafsu makan kita. Padahal makan itu boleh enggak? Mubah kan itu makan. Makan itu urusan mubah. Tapi ketika puasa, maka itu menjadi sesuatu yang dilarang. Di antara 2 batas waktu tadi. Maka di sini ada latihan pengendalian diri. Jadi, shaum itu adalah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan ibadah itu, membatalkan ibadah shaum itu. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bagi kita umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi umat-umat terdahulu pun juga diperintahkan untuk berpuasa. Dan puasanya ya tidak sama dengan puasa yang disyariatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada puasa. Di kalangan umat Nasrani misalnya ada puasa. Cuma puasa mereka tidak pakai sahur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah, ini hafal semua insyaallah. Saya tinggal mengulang saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayat ketika didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mesti di dalamnya ada urusan yang penting bagi orang beriman. Jika itu perintah, maka perintah yang besar, perintah yang penting. Urusan perintah itu perintah yang penting. Jika itu larangan, maka itu juga larangan dari perkara yang sangat berbahaya. Maka sebagian ulama menyampaikan bahwasanya ketika kamu membaca ayat Al-Quran dan ketemu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dengan seksama, lebih fokus, lebih diperhatikan.
Mesti di dalamnya ada urusan yang penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah ditetapkan, telah diwajibkan alaikum atas kalian. Siapa kumnya? Alladzina amanu, orang yang beriman. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Apa yang diwajibkan oleh Allah? As-siyam, as-shaum, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita, sebelum umat Islam, sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada syariat puasa. Ini yang harus dipahami. Sebagaimana tadi puasanya kaum Nasrani, mereka berpuasa, cuma syariatnya berbeda. Kemudian puasanya Nabi Daud misalnya, puasanya berbeda dengan kita. Kita puasanya dikumpulkan 1 bulan, bulan Ramadan. Kalau Nabi Daud sehari puasa, sehari berbuka. Kalau kita diwajibkan puasa sebagaimana puasanya Nabi Daud, ya kira-kira sambat kan gitu kan? Nggih. Wong Ramadan wae sing mengabaikan, meninggalkan dengan tanpa merasa bersalah kok. Tidak berpuasa di bulan Ramadan itu sekarang umat Islam itu sebagian umat Islam itu merasa wajar-wajar saja. Nggak malu pun tidak gitu. Santai gitu. Ngakune Islam. Melu bodoh. Bahkan mungkin dhisik dhewe. Yang kadang-kadang lebih ironi gitu, belanja untuk keperluan lebaran hanya mungkin di pasar sebelah situ ora poso gitu. Ya kalau malam enggak apa-apa, siang hari. Bapak-bapak, mungkin kalau ibu-ibu, wah ini mungkin lagi halangan. Bapak-bapak masa halangan. Musafir jare ini. Allah Akbar gitu kan. Nah, tujuannya apa yang harus saya sering tekankan ketika bahas Ramadan, bahas puasa itu ini loh bagian belakangnya. Lalakum tatakun. Ketika kita berbicara terkait dengan ibadah, perintah-perintah ibadah, lazimnya di belakangnya itu ada kalimat ini, lalakum tatakun, agar kalian itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Artinya apa? Erat kaitannya saum, puasa itu dengan ketakwaan. Ini yang harus kemudian kita renungkan. Terus apa hubungannya? Kan nggak tentu. Ketika kita ini berbicara terkait dengan saum, puasa, itu tadi pengendalian diri. Menahan diri. Nah, takwa itu adalah proses kita mengendalikan diri, atau mungkin takwa itu adalah wujud praktek kita dalam pengendalian diri. Kenapa? Takwa itu terkait dengan kehati-hatian. Jadi ketika kita berbicara dengan takwa atau tentang takwa, maka kita berbicara terkait dengan kehati-hatian kita dalam menjalani hidup. Kita mau melakukan apa, kita mau berbuat apa, itu selalu dipikir. Difikirkan dulu sebelum melangkah. Konsekuensinya apa? Nah, ukurannya bukan ukuran dunia, dapat untung atau rugi, bukan itu. Ukurannya adalah Allah. Saya melakukan ini, Allah ridha atau tidak? Saya dapat pahala atau tidak? Mendekatkan saya kepada surga atau justru menjerumuskan saya ke dalam neraka. Ketika orang itu mau melakukan sesuatu selalu mempertimbangkan itu, maka dia memiliki proses pengendalian diri yang baik. Mau datang ke pengajian, wah ini kira-kira mendatangkan ridha Allah atau justru mendatangkan murka Allah?
Oh, kalau niatnya ikhlas mendatangkan keridhaan Allah. Budal gitu. Apalagi cuaca cerah. Gerimis pun hujan bukan halangan kan gitu tuh. Kita bolehlah beralasan hujan itu udzur syar'i, tapi kalau kerja juga sama kan itu tuh. Kalau ke pasar hujan bukan halangan, tapi kalau ngibadah hujan udzur syar'i. Ini juga aneh kan gitu. Jadi kita punya namanya standar yang jelas. Standarnya apa? Ridha Allah. Jika kita melakukan suatu perkara itu bisa mendatangkan keridhaan Allah, maka kita jalan. Jika kita mau melakukan suatu perkara dan ternyata itu mendatangkan kemurkaan Allah, maka kita ya menolaknya, kita tidak ikut. Kita tidak mau terlibat. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 1-2 hari, tapi 1 bulan. Biasanya kalau ikut daurah itu berapa? Paling kan sehari, 3 hari, kan gitu kan. Ini didaurah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun itu 1 bulan, 30 hari, kurang lebih. Mungkin ada 29 lah. Tapi hitungannya 1 bulan. Didaurah untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa dengan saum di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, meningkat ketakwaannya. La'allakum tattaqun, supaya kalian ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosinya, mengendalikan akalnya, mengendalikan perbuatan-perbuatannya. Seluruh aktivitasnya terukur dan terkendali. Yang enak kalau semacam itu. Bukan kemudian melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu perbuatan, begitu ditanya, kaget ya. Ternyata gini tuh konsekuensinya, bingung. Tapi wis kadung. Nah, ndak mungkin semacam itu kalau orang bertakwa. Semuanya dipikir, direnungkan, baik buruknya itu sebelum dia melangkah itu diperhitungkan dengan benar. Kira-kira kalau konsekuensi puasa atau saum itu semacam itu, indah tidak puasa? Apa kita akan melalui Ramadan itu hanya dengan ya yang penting kancane Ramadan ya Ramadan gitu. Kan bukan hanya semacam itu. Ramadan itu bukan sekedar Ramadan gitu loh. Kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum itu mungkin ada burung disangkar lali rak dipakani itu ya Ramadan ra ngombe gitu. Tapi itu tidak puasa. Bahkan kalau kemudian kita mau merenungkan di dalam tarbiyah di bulan Ramadan, tarbiyah dengan saum, dengan puasa itu untuk perkara yang halal saja, halal ya. Thayyib sisan. Ada misalnya buah apel misalnya. Dibeli dengan uang yang halal, didapatkan dengan cara yang halal. Itu kira-kira halal betul? Halal kan? Thayyib betul? Baik tidak? Baik, dari segi nutrisi gizi baik. Dikonsumsi menyehatkan enggak? Seolah menyehatkan. Tapi ketika kita di bulan Ramadan, maka kita mengatakan, oh tidak, saya sedang berpuasa, saya tidak boleh makan itu. Sampai nanti ketika waktu berbuka datang.
Nah, orang yang berpuasa itu dilatih oleh Allah untuk semacam itu. Bahkan terhadap yang halal itu dia bisa mengendalikan. Tidak tamak, tidak mumpung. Masih bisa diatur, dikendalikan. Ini loh orang bertakwa itu kayak gitu. Apalagi terhadap yang haram. Nah, walaupun juga banyak sih puasa dari barang yang halal tapi dengan yang haram tidak puasa. Banyak enggak yang semacam itu? Banyak. Ghibah itu haram atau haram banget? Haram. Dikasih tawari tadi buah apel, aku puasa. Ning ghibah jalan. Ini kan dengan yang halal itu puasa, tapi dengan yang haram jalan terus itu. Aneh. Berarti apa? Dia tidak bisa memaknai puasa dengan benar. Puasanya belum mampu membuat dia lebih bertakwa, lebih mengendalikan diri. Harusnya ketika dengan yang halal itu dia berpuasa, terhadap yang haram dia jauh lebih berpuasa. Nah, itu etikanya semacam itu. Supaya apa? Puasanya itu bukan hanya sekedar dapat lapar dan dahaga. Ramadannya bukan sekedar Ramadan. Kalau kita memahami semacam itu, insya Allah tentu akan jauh lebih baik nanti kita menjalani ibadah Ramadan. Insya Allah nanti Ramadan kita yang akan datang, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan. Kita berniat, berazam, sungguh-sungguh. Mulai dari sekarang persiapan, latihan mengendalikan diri dengan puasa-puasa sunnah. Supaya nanti di bulan Ramadan, puasa kita benar-benar puasa yang jauh lebih bermakna. Nah, fadilah puasa tentunya sangat banyak. Saya tidak akan bahas satu persatu. Tapi yang jelas, orang yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam hari dengan qiyamul lail, dengan qiraatil Quran, nanti puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepadanya, kepada orang yang melakukannya nanti di yaumul qiyamah, di hari perhitungan amal. Puasa akan datang menghampiri seseorang yang di dunia berpuasa, kemudian dia meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Ya Allah, saya dulu telah menahan hambamu ini dari syahwatnya terhadap makan minum terhadap istrinya. Dia rela berlapar dahaga di tengah terik siang hari yang sangat panas karena mengharap ridho. Maka izinkan saya sekarang untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Allah izinkan. Puasa itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulu di dunia itu dia bersungguh-sungguh dengan puasanya. Demikian juga bacaan Quran. Ya Allah, saya dulu telah menahan dia dari rasa kantuknya. Dia harus menahan kantuk untuk membacaku. Dikala manusia-manusia yang lain itu tertidur, dia bangun, dia membaca Al-Quran untuk mengharap ridhamu. Maka izinkan saya sekarang untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Al-Quran pun diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat besar tentunya, berita yang sangat besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kalau bisa memperbanyak puasa, lakukan puasa sunnah tentunya. Tapi tetap proporsional. Walaupun puasa itu memiliki fadilah yang sangat besar, akan tetapi juga kemudian kita dilarang terus melakukan puasa sunnah terus menerus.
itu tidak afdol. Walaupun ada yang membolehkan tapi tidak afdol. Bahkan ada yang memakruhkan. Puasa terus. Ada seorang yang rajin berpuasa, maka dibatasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan, maka engkau laksana telah berpuasa 1 bulan penuh. Puasa Ayyamul Bid. Kalau misalnya ada di antara kita, di antara teman-teman kita memilih puasa sunnahnya itu hanya puasa Ayyamul Bid, maka jangan dicela. Itu juga melaksanakan anjuran nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah kamu puasanya baru 3 dina tok sesasi. Kayak aku loh, nggak usah kayak gitu. Biar mereka memilih prioritas amal. Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya puasa. Maka itu seperti dia berpuasa 1 bulan penuh. Karena apa? Pahala kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. 1 bulan 30 hari, kalau sudah dia melaksanakan 3 hari, berarti kan kali 10 jadi 30. Jadi seakan-akan dia sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Kalau tiap bulan dia melaksanakan 3 hari untuk berpuasa, maka seakan-akan dia itu telah berpuasa terus. Nah, ketika kemudian, ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu, maka ditambahi oleh Rasulullah, kalau begitu puasalah Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis. Saya masih bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Maka kemudian ditambahkan oleh Rasul, kalau begitu puasalah kamu sehari dan berbukalah sehari. Artinya apa? Sehari berpuasa, sehari tidak puasa daun. Ketika kemudian saya lebih dari itu, tidak ada kebaikan lebih dari itu. Biasanya ketika puasanya itu setiap hari berpuasa, itu tidak lebih baik dari puasa Daud. Dan sahabat yang mengamalkan ini akhirnya merasa kepayahan ketika sudah usia tua. Kenapa ya saya dulu tidak mengambil rukhsah dari Rasulullah mencukupkan dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan? Kenapa saya minta ditambahi sehingga ketika saya sudah tua akhirnya payah, berat. Nah, itu mengandung kabar bahwasanya Rasulullah itu suka mempermudah, tidak suka mempersulit. Ini yang harus kemudian kita pahami. Karena ada beberapa di kalangan para dai yang kadang-kadang mempersulit umatnya. Ya, menjadikan umat itu menjadi trauma untuk beribadah. Jika maca Quran kayak wangel menulai soison. Ya, ketika kita pengen ideal bolehlah kita belajar misalnya. Tapi jangan kemudian orang yang bacaannya masih biasa-biasa saja kemudian dicela. Akhirnya mutung rasido ngaji kan gitu kan. Jadi Rasulullah itu berusaha mempermudah umatnya. Ini semangat yang diajarkan Rasulullah itu mempermudah, bukan mempersulit. Jadi orang mau lagi belajar apa, lagi mulai ngaji kemudian dituntut macam-macam, akhirnya awang-awang itu sangat. Jadi wong Islam angel itu mending ora. Kan kayak gitu tidak baik. Ketika memang itu sudah ada niat greget mulai, ya sudah alhamdulillah dia sudah mulai berubah. Bandingkan dengan sebelumnya. Mendinglah dia raketang maghrib sudah mau berangkat ke masjid misalnya.
Tambangane wingi-wingi belas yang masjid guru setahun ping pindho misalnya. Nah, berarti sudah ada peningkatan. Jangan dicela. Jangan bandingkan yang sudah setiap hari hidupnya itu mungkin jadi sing bawa ruksa masjid gitu. Ya tidak bisa dibandingkan. Tapi bandingkan dia dengan keadaan dia sebelumnya. Nah, ngukurnya semacam itu. Nah, berarti ada semangat untuk mempermudah. Evan Widin Arsadakumullah, maka dari perkara yang tadi berusaha kita proporsional dalam beribadah itu. Jadi kita mungkin suka atau cenderung dengan satu ibadah, tapi jangan kemudian ibadah sunnah itu sampai mengalahkan ibadah wajib gitu. Ini yang harus kemudian dipahami. Kenapa? Kadang-kadang ada beberapa orang terjebak gitu. Dia puasa luar biasa gitu. Tapi kemudian ibadah-ibadah wajib yang lain kemudian keteteran. Puasa itu terus lemes. Akhirnya kewajiban dia, misalnya seorang suami, kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya terabaikan. Akhirnya keluarganya menjadi berat menjalani hidup karena suaminya menjadi ahlu siam. Orang yang rajin puasa bahkan sampai berlebihan puasa tiap hari. Ini ora gelem nyambut gawe. Nah, bener gitu. Akhirnya kemudian dia untuk nafkah, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya jaga ke santunan dari Baitul Mal misalnya. Ini juga tidak benar. Ya memang rezeki sudah diatur sama Allah gitu. Tapi kalau didapatkan dengan cara disantuni kan tidak terhormat. Aku puasa. Neng karena merasa lemas terus mulai pada subuh itu tidur, bangun-bangun menjelang zuhur, gitu. Nanti pada zuhur tidur lagi, bangun asar, pada asar tidur lagi. Yang penting rasa poso gitu. Dalilnya terus tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Iya, tidurnya orang berpuasa itu ibadah ketika dia itu sudah melakukan ibadah sampai capek. Dia baca Al-Quran itu sampai kemudian tulisannya itu kita lihat double saking lamanya. Dia sekali duduk baca 2 juz misalnya. Akhirnya udahlah ini saya tak istirahatkan mata dulu. Nah, yang semacam itu tidurnya ibadah. Nah, kalau dari pada subuh sampai zuhur nanti lanjut lagi pada zuhur sampai asar, pada asar sampai maghrib itu tidur terus itu yo ndablek no. Ya. Jadi harus proporsional dalam menjalani nawaniku amal. Ada seorang sahabat ini, kalau kita mau mampu melakukan. Tapi ketika sudah dibenarkan oleh Rasulullah, ada seorang sahabat itu saking tenanan yang ibadah, itu tiap hari berpuasa. Kemudian setiap malam khatam Quran. Dan khatam Qurannya bukan dengan sebagaimana kita ya kita pakai mushaf kita baca. Dia memang khatam Quran itu dalam qiyamul lailnya, dalam sholat malamnya. Kita sholat malam imamnya baca 1 juz, qiyamul lail, sholat taraweh imamnya baca 1 juz. Itu mungkin kalau di daerah sini imamnya salam jamaahnya hilang kan gitu. Atau mungkin jamaahnya sudah tadarusan. Sahabat ini dia qiyamul lail, sholat malam itu
setiap hari dalam qiyamul lailnya dia mengkhatamkan Quran 30 juz. Bayangkan. Maka kemudian ayahnya tahu, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya pun juga tahu, tapi tidak bisa berkomentar apa-apa. Jadi ayahnya itu tanya kepada istrinya, apa yang dilakukan suamimu? Oh, kalau dia itu siang dia puasa, kalau malam dia qiyamul lail. Jadi, nah terus kamu, saya belum pernah disentuh sama sekali sama suaminya. Jadi nikmatnya puasa, nikmatnya qiyamul lail itu tidak tergantikan dengan hadirnya seorang istri. Maka kemudian kabar itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Aku beribadah, tapi aku juga berurusan bermuamalah dengan manusia. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku qiyam, bangun di waktu malam, tapi aku juga tidur. Itu sunnah yang paling ideal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Orang peh kuat gitu loh. Jadi puasa itu orang peh kuat gitu loh. Aku kuat kok, akhirnya terus ngebleng. Pitung dino pitung bengi. Ya kalau kita juga ngebleng, bleng semua masuk. Ada orang yang puasa ngebleng, iya kan? Ada kan kita kenal kan di sini itu ada puasa, atau di tanah Jawa, tanah Indonesia puasa ngebleng 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, 40 hari, iya kan? Justru itu tidak masuk sunnah. Biar sakti. Tapi itu tidak masuk sunnah. Apalagi tujuannya neko-neko tadi. Kalau tujuannya salah, bisa jadi syirik. Jadi itu terkait dengan puasa. Nah, terus puasa-puasa yang disunnahkan di dalam Islam itu puasa apa saja? Kalau tadi puasa Ramadan, sekarang puasa sunnah itu apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau kita di Jawa terutama itu puasa itu macam-macam, gitu. Puasa itu macam-macam. Ada puasa mutih. Kalau puasa hari putih, iya ada. Kalau puasa mutih itu berbeda. Enten apa puasa mutih? Maksudnya di sini kan, di masyarakat itu ada istilah puasa mutih kan? Gitu. Enak gitu. Mangan sing putih-putih. Susu, keju. Lemu. Ada lagi, saya di sini tuh dengar istilah puasa ini macam-macam. Ada puasa ngerawat, itu pola pendem. Pola pendem. Ada juga itu yang jarene ngelakoni puasa itu kayak ini. Jadi kayak hewan kalau makan, jadi tidak pakai tangan. Jadi langsung diambil. Jadi apa yang tidak pakai tangan. Ada yang lakoni kayak gitu. Allah alam tujuannya apa. Tapi yang jelas di dalam syariat tidak pernah ada, syariat Islam ya. Saya belum pernah ketemu puasa model semacam itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa hanya terkait dengan masalah waktu, atau maksudnya waktu itu jumlahnya. Kalau tata caranya sama dengan puasa Ramadan.
Ada puasa tadi, hari putih, Ayyamul Bid, 3 hari dalam 1 bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ketika dilakukan setiap bulan 3 hari, maka dia seakan-akan telah berpuasa tadi seterusnya. Setiap bulan 3 hari, 3 hari, koyok dine puasa terus. Kalau memang mau menambah, silakan tambah menjadi puasa Senin Kamis. Jadi puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Kemudian kalau memang mau nambah lagi, ya, silakan 1 hari berpuasa, 2 hari berbuka. Jadi 2 hari puasa, besok tidak, besoknya lagi tidak, terus selanjutnya puasa lagi. Kalau emang mau nambah lagi ya puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Kira-kira itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada puasa Asyura tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11 di bulan Muharram atau bulan Syuro. Kemudian ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, atau bisa ditambah tanggal 8-nya, atau bisa dimulai dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian ada puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu beberapa puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo silahkan dipilih, terutama yang terkait yang tadi, yang awal tadi, puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau Senin Kamis, atau Daud. Monggo disesuaikan kemampuannya. Allah lebih suka seorang itu beribadah yang ajek, istiqomah, walaupun mungkin sedikit. Walaupun sedikit, walaupun mungkin hanya 3 hari dalam 1 bulan, tapi kalau ajek itu jauh lebih baik daripada puasa Daud. Mungkin seminggu puasa Daud, nanti leren 3 bulan, belas raposo. Nah, itu kurang afdal. Lebih afdal tadi puasanya itu 3 hari dalam 1 bulan tapi ajek. Nah, mulai kemudian nanti di kalendernya ketika tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah dibenderi waktunya puasa Ayyamul Bid. Atau cari kalender, yang kalender di situ ada kalender puasanya. Jadi ketika memang itu waktu-waktu atau bertepatan dengan jadwal puasa-puasa tadi, misalnya Senin, Kamis, kemudian hari Arafah ataupun Asyura, itu sudah dikasih warna berbeda, sehingga kita lihat kalender itu langsung lihat, oh ini besok jadwalnya puasa, gitu. Lebih mudah untuk ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu kabar yang cukup menggembirakan. Ini menghibur buat kita umat Islam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat, ala adulluka ala abwabil khair? Qultu bala ya Rasulullah. Qala as-saumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar.
maukah aku tunjukkan kepadamu pintu kebaikan? Maka mereka berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, saum atau puasa adalah benteng, sedangkan sedekah dapat menghapus kesalahan atau dosa sebagaimana halnya air memadamkan api. Ada dua hal penting yang diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat ini, yaitu riwayat dari Imam Tirmidzi tentang saum atau puasa dan sedekah. Puasa itu bisa membentengi kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Relatif ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, kita ini lebih mudah, lebih kuat untuk menghindari keburukan. Bahkan sampai ada beberapa komentar itu ketika mau melakukan hal yang tidak baik itu dielingke, jangan, kan kita sedang berpuasa. Mau hibah itu, aja do hibah. Jarine do poso, engko wae bar buka. Ya, sama saja itu. Jadi kita lebih mudah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka ini laksana benteng yang menjadi penghalang antara kita dengan keburukan. Sedangkan sedekah itu bisa menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan itu sebagaimana air memadamkan api. Maka dua ini kalau bisa kita lazimi, insya Allah luar biasa. Kita berpuasa, kemudian jatah anggaran makan siang itu terus kemudian disedekahkan. Jangan malah kebalik, pas poso anggaran belonjone tambah. Nah terus anggaran sedekahnya terus dari mana? Malah jaga sedekah gitu. Ini ada sesuatu yang tidak pas kan gitu loh. Harusnya ketika berpuasa itu yang biasa kalau di sini makan sehari itu 3 kali, menjadi makannya sehari 2 kali, hanya sahur dan berbuka. Jatah anggaran makan siang bisa digunakan untuk sedekah kan ngoten toh. Kalau anggota keluarganya misalnya ada 5, jatah makan siang itu misalnya masak sendiri dihitung 5.000, 5 kali 5.000 kan sudah 25.000. Wah, iso sedekah. Jatah makan siang disedekahke. Kalau beli di warung 1 porsi 10.000, anggota keluarganya 5 ya 50.000. Nah, tapi prakteknya kalau pas Ramadan itu justru pengeluarannya untuk makan tambah banyak. Berarti kan apa puasanya belum berhasil. Pengendalian dirinya masih belum berhasil. Wah, aku pengen iki. Ora enak sahur-sahur sih kok mangan karo kerupuk. Ya paling ora sing enek amis-amisane kan itu. Ini berarti kan pengendalian dirinya belum berhasil, ya insya Allah besok kita praktekkan. Puasa Ramadan besok itu sedekahnya harus tambah. Kira-kira yo berarti separuh dari jatah anggaran belanja untuk konsumsi. Kira-kira kan? Anggaran belanja konsumsi misalnya 1 juta, berarti sedekahnya kira-kira ya 500.000. Kan jatah anggaran makan siang tadi. Ya tidak harus semacam itu. Sesuaikan. Tapi harusnya ketika kita mampu berpuasa, sedekah kita meningkat, jangan malah berkurang kan gitu. Malah tambah sambat. Poso malah pengeluarannya sabret. Termasuk puasa dalam masalah anggaran itu harusnya dilatih, dikondisikan keluarganya. Biasanya gitu anak-anak biasa, saya tidak biasa orang tuanya. Kalau boros untuk sedekah tidak masalah.
pakai boros untuk konsumsi pribadi, ini yang masalah. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas terkait dengan Ramadan. Nanti ya kalau sudah waktunya dekat terkait dengan saum, kalau memang sudah dekat kita berbanyak bahas terkait dengan kaifiatnya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tidak ada nggih? Sudah paham? Ada. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau mengguyur badan gitu di siang hari karena cuaca panas. Nggih. Tidak mengapa? Boleh. Mengguyur badan, berendam juga tidak masalah. Nggih. Yang penting bukan berendam di sirup nggih. Jadi tidak masalah. Jadi kita mungkin karena cuaca panas, kemudian kita guyur badan kita dengan air supaya agak sejuk, tidak apa-apa. Atau bahkan kita berenang pun tidak masalah. Berendam, tapi ya jangan berendam daripada subuh sampai maghrib itu. Nanti medok nanti. Jadi tidak mengapa. Yang nggih. 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 Ya kalau memang posisinya capek, lelah gitu. Bukan karena malas ya. Karena nanti malam harus bergadang, harus kerja semalaman karena shift malam, ya itu tentu berbeda. Ini tadi saya sampaikan di awal karena memang itu kondisi secara umum. Tapi kalau memang kita bisa mengisi dengan amal soleh kan lebih bermanfaat. Jadi iman gitu loh. Karena apa? Ketika kita melakukan amal soleh di saat kita berpuasa, itu kan pahalanya luar biasa. Ya kita istirahat, tapi jangan kemudian dari pada subuh sampai mungkin menjelang asar kita masih tidur saja gitu. Nanti bangun-bangun hanya persiapan kita berangkat kerja gitu kan iman waktu-waktu yang baik ketika kita sedang berpuasa. Jadi sama-sama membaca Quran di saat kita berpuasa, di saat di bulan Ramadan itu berbeda dengan membaca Quran di luar bulan Ramadan. Sama-sama orang itu kemudian berzikir, zikirnya di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan itu berbeda. Sama-sama orang itu sholat dia di bulan Ramadan dengan sholat dia di luar bulan Ramadan berbeda. Sama-sama orang itu berdoa, doanya saat dia berpuasa dengan doa saat dia tidak berpuasa itu berbeda. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kok kemudian kita lewatkan waktu kita sebagian besar hanya untuk tidur, ini iman. Kalau kita berbicara ini terkait dengan rasa, ini kok iman banget ini. Ini waktunya harusnya kita panen pahala, tapi kita ini tidak memanennya. Harusnya kita panen. Belum pahalanya dilipat gandakan sedemikian rupa. Ya seperti kemarin ada hari belanja nasional. Apa itu 12.12. Itu kalau orang yang senang belanja kalau nggak dimanfaatkan kan eman. Wah ini musim diskon besar-besaran kok. Kalau dilewatkan kan gitu kan. Ini pas bulan Ramadan itu Allah itu ngasih pahala itu jor-joran itu. Nah kok malah tinggal turu kan gitu. Nah ini emannya di situ gitu. Cuma kalau dalam kondisi itu bukan batal juga tidak batal. Tidak batal. Tapi iman waktunya, waktu yang baik. Jadi mungkin itu. Tapi sekarang masih kerja yang si malam. Sudah enggak kan?
Nah, sudah enggak, alhamdulillah. Berarti non? Oh, masih ada teman yang masih di situ. Oke. Ya, memang ada beberapa yang memang karena pekerjaannya mengharuskan demikian itu. Ya ketika kemudian mereka siang harus kemudian istirahat, mengumpulkan energi, mengurai lelahnya, mengurai kantuknya, supaya nanti ketika bekerja itu dia tidak kecapean, ya tidak mengapa. Yang penting niat bekerja itu satu untuk mencari ridha Allah, pekerjaan yang halal, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang halal. Kalau niatnya semacam itu, insya Allah juga kerjanya juga berpahala. Terus ketika dapat hasil, jangan lupa sebagian digunakan untuk beramal soleh. Baik, nonton ya.